jurusan Kesehatan Lingkungan semester 2. Saya Putri Aminur, ini rekan saya ini. Di sini kami mau izin Pak untuk memenuhi tugas uji pekerti terkait wawancara perkantoran pelayanan di front office kampus pusat Poltekkes ini Pak. Iya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Untuk nama saya sendiri itu nama saya Murakin. Terus begitu kemana-mana Pak. Kemudian saja ya Pak, untuk yang pertama itu alur pelayanan di front office ini bagaimana ya Pak selama pandemi? Kan kita ketahui bahwasanya sebelum pandemi dengan sesudah pandemi tentunya pelayanan alurnya itu berbeda ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana alur pelayanan di era pandemi ini? Pelayanan itu ya kalau dulu itu ya itu kalau telepon biasa, kalau mahasiswa ya kalau pinjam pakai surat, tapi kalau ya intinya seperti itu, pelayanan tetap berjalan terus. Jadi seperti melayani misal mahasiswa ingin meminjam ruangan itu alurnya ke menyerahkan surat ke mahasiswa menyerahkan surat ke saya, terus saya proses ke buku, kemudian saya di posisi ke atasan. Habis itu sebagai mengecek lagi saat mau dipakai, misalnya mengambil cuti untuk penjelasan di lumayan berikutnya. Terus ya itu kalau pelayanan seperti aplikasi itu tanda tangan sebagainya itu ya tetap berjalan terus. Ada yang saya mintakan tanda tangan, juga ada yang kamu sendiri, itu seperti biasa pelayanan itu. Nggak pakai masker kan? Iya kan? Kemudian tugas Bapak sendiri di office khususnya ini apa nih Pak? Kalau saya itu sebelum di front office itu saya kan tetap kebersihan. Intinya kebersihan, habis selesai kebersihan terus di bagian front office administrasi surat masuk itu administrasi surat masuk, semua itu keluar masuk. Terus ada yang itu apabila mahasiswa yang mau dibutuhkan udah demikian. Tapi saya nggak sendiri, ada temannya satunya tadi. Masih di belakang yang satu. Terus ada lagi. Selanjutnya, apa sih kesan Bapak dari front office ini? Ya kalau saya paket saya itu sesuai semaksimal saya mungkin, ya mudah-mudahan bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Ya sama-sama. Atas waktunya. Ya cuma itu ya saya utarakan, nggak usah banyak-banyak sekali ya, ini mungkin seperti itu. Yang penting keberhasilan kita baik besar hasil ya karyawan ini ya kita bisa berhasil. Terus pelayanan, karena pelayanan mahasiswa juga, pelayanan semua siapa yang membutuhkan lah kepada seperti itu. Ya. Ya, mohon maaf mengganggu waktu ini. Ya, nggak apa-apa sama-sama. Ya. Kami dari mahasiswa STF Kesini ini meminta bantuan untuk memenuhi tugas uji pekerti. Sebelumnya perkenalkan, saya Diat Puspa dari kelas B dan teman saya dari kelas B juga. Yang kedua dari Kesini ingin mewawancarai mengenai aspek seputar adat. Mohon izin untuk wawancara Ibu. Pertama-tama silahkan perkenalan dulu ya Bu.
Tulis. Perkenalkan, nama saya Sarifah Sa'diyah. Di sini saya sebagai administrasi akademik Prodi Diploma 3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan. Saya mau bertanya untuk tugas ibu di sini sebagai atlet itu apa aja ya Bu? Tugasnya ketika permulaan perkuliahan menyiapkan jadwal banyak, kemudian nanti monitoring pembelajarannya seperti apa. Setelah dari itu nanti ada evaluasi berupa penyelenggaraan ujian tulis, ujian praktek, termasuk penjadwalannya, kemudian pelaporan kegiatan, dan pelayanan untuk mahasiswa. Pelayanan ada seputar kegiatan PBM di kampus dan kegiatan praktek lapangan di luar kampus. Untuk susah senangnya berada di akademi apa itu? Susah senangnya apa ya? Kalau saya sih saya posisinya kan sebagai dipasrahi untuk sebagai administrasi akademik, ya saya berusaha untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan saya, melaksanakan apa yang menjadi tugas saya, memenuhi layanan dan kebutuhan mahasiswa yang terutama dengan yang berkaitan dengan administrasi akademik, sehingga PBM-nya bisa berjalan lancar, mereka pembelajarannya bisa lancar, bisa lulus tepat waktu, dan kebutuhan misalnya untuk laporan juga bisa berjalan dengan lancar dan diusahakan untuk lengkap. Kalau kesulitan kadang-kadang mungkin komunikasi yang tidak lancar mungkin dengan mahasiswa mungkin ya, atau mungkin dengan dosen. Kadang-kadang ada miskomunikasi ketika pengaturan jadwal praktek, pengaturan jadwal itu, jadi kadang-kadang PBM-nya tidak berjalan dengan lancar. Karena ada kejadian yang nggak mengenakan antara mahasiswa sama akademik. Ada sih beberapa, misalnya sebenarnya dalam proses penyampaian mahasiswa mungkin ya, layanan dan kebutuhan mahasiswa yang terutama dengan yang berkaitan dengan administrasi akademik, sehingga PBM-nya bisa berjalan lancar, mereka pembelajarannya bisa lancar, bisa lulus tepat waktu, dan kebutuhan misalnya untuk laporan juga bisa berjalan dengan lancar dan diusahakan untuk lengkap. Kalau kesulitan kadang-kadang mungkin komunikasi yang tidak lancar mungkin dengan mahasiswa mungkin ya, atau mungkin dengan dosen. Kadang-kadang ada miskomunikasi ketika pengaturan jadwal praktek, pengaturan jadwal itu, jadi kadang-kadang PBM-nya tidak berjalan dengan lancar. Karena ada kejadian yang nggak mengenakan antara mahasiswa sama akademik. Ada sih beberapa, misalnya sebenarnya dalam proses penyampaian mahasiswa mungkin ya mungkin mahasiswa tingkat awal mungkin dalam penyampaian informasi antara kita sebagai adat dengan dosen itu kalimatnya kurang pas, jadi menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kita harus klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya misalnya ada perkuliahan praktek, dia menginformasikan ke dosen bahwa ini ada jadwal praktek dadakan, padahal di sini saya cuma menawarkan apakah bisa melaksanakan praktek ini pada jam sekian. Ternyata sebenarnya mahasiswa ada jadwal kuliah, seharusnya dia menginfokan ke saya kalau pada jam itu ada jadwal kuliah, tapi dia tidak menginfokan itu dan meminta dosen pada jadwal yang udah jam kuliah itu untuk mengganti jadwal karena ada praktek dadakan. Nah kan seperti itu kan jadi menimbulkan miskomunikasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi seharusnya kan dari mahasiswa bisa menyampaikan ke saya, ibu maaf di sini kami ada ini, jadi reschedule untuk jadwal prakteknya. Karena kan jadwal praktek di akhir-akhir ini
jam-jam perkuliahan kadang-kadang tidak mesti tepat waktu ya, jadi harus ada komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Begitu saja. Oh iya, Terima kasih iya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya. Maaf, gak jadi merepotkan. Oh iya, enggak merepotkan. Begitu saja. Iya, Terima kasih. Iya, sama-sama. Maaf kalau nggak lengkap. Makan kemana nih kita? Yang dekat aja nggak sih? Kejuan aja yuk. Boleh. Gimana Zul? Ya yuk. Yuk. Bentar deh guys. Kok kunciku nggak ada ya? Coba dicari pelan-pelan di tas. Bentar ya. Kalian nyari apaan? Kunci. Oh, nih aku tadi nemu kunci. Punya kalian bukan? Iya, ini punya aku. Makasih Nopal. Tadi di belakang situ. Oh, makasih ya. Makasih ya Nopal. Sama. Lain kali jangan teledor ya Zul. Iya. Yes lah. Apa? Benar guys. Kamu gimana kakinya? Enggak apa-apa, ini tuh aku cuman sebentar, cuman ada urusan gitu kok. Terus habis ini kesini lagi. Enggak apa-apa, santai. Jangan gitu, kasihan teman-teman nggak dapet kartu gimana? Tuh masih slow kok, enggak apa-apa. Jangan gitu, nggak happy juga loh. Tidurin aja yuk. Ya udah sih, ya udah enggak apa-apa. Maaf ya, aku benerin sekarang. Maaf juga ya. Ya, makasih ya tadi ngertiin. Iya.